Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihir rahman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di muka halaman 307. Kita untuk menghadapi Ramadan. Ini kalau nggak salah Sabtu malam Ahad terakhir pertemuan kita di bulan Syawal. Insya Allah Sabtu malam Ahad yang akan datang, kalau tidak diberikan umur panjang, berada di bulan Ramadan. Nah, ini saya buka-bukakan hadis yang ada di halaman 307. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Mari sama-sama kita renungkan untuk bekal kita dalam rangka memperkuat iman Islam kita di bulan Ramadan. Annahu sallallahu alaihi wasallam, punya itu rujuknya kepada Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Rasulullah sa'idal mimbar, ketika berada di atas mimbar, dalam pada khutbah itu mimbar, faqala, beliau berkata, sampai 3 kali. Sahabat tidak tahu kenapa sampai Rasulullah mengucap amin. Amin itu adalah doa yang artinya semoga Allah mengabulkan permohonan kita berdoa. Dan Nabi menjawab amin. Ayo kita renungkan ini dalam rangka untuk melihat diri kita, bagaimana sikap kita manakala kita nanti oleh Allah memberikan kesempatan dengan hal 3 perkara yang Rasulullah diperintahkan oleh Allah lewat Jibril supaya Rasulullah mengucapkan kalimat ini. Setelah Rasulullah mengucapkan amin sampai 3 kali itu, lalu Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ila ya Rasulullah, innaka sha'ibtal mimbar fakulta sampai yang di atas mimbar itu kok langsung sampai mengucap amin. Ada apa? Bahasa kita bahasa yang enak dipahami. Sampai naik di atas mimbar. Setelah di atas mimbar, sampai kau sudah mengucap ada apa? Nah, sahabat tahu kalau amin itu adalah doa. Berarti doa Rasulullah doa. Sahabat tidak tahu kalau saat itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Fakola, lalu bersabda Rasulullah memberi penjelasan kepada sahabat yang bertanya tadi. Apa yang diucapkan, yang dijawab oleh Rasulullah ketika beliau ditanya oleh sahabat itu, Inna Jibril alaihi salam atani, sesungguhnya malaikat Jibril
malaikat Jibril berkata, nah ini pertama ini, man adraka syahra ramadhana falam yughfar lahu famata faqaholan nar fa'abadahu qul amin fakultu amin. Sesungguhnya Jibril alaihissalam datang kepadaku lalu berkata, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan lantas dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia meninggal dunia lalu masuk ke dalam neraka, maka semoga Allah menjauhkan orang itu dari rahmatnya. Lalu Rasulullah diperintah oleh malaikat Jibril mengucapkan, jadi sampai ada saya nanti, karena ini belum ya nanti. Kalau sampai ada saya dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, bulan Ramadan itu bulan Maghfirah, sampai ada saya tidak dapat pengampunan dari Allah, maka sampai nanti akan jauh dari rahmatnya. Kenapa? Nah ini pertanyaannya. Sampai ada saya tidak dapat pengampunan dari Allah karena sampai dan saya tidak mengindahkan perintahnya Allah. Yang kemarin itu masih ingat kamu sampai kemarin yang 3 perkara yang menjadi kemuliaan seorang muslim itu mengucap 2 kali syahadat, menjaga sholatnya 5 waktu dan puasa. Nah ini. Nah sekarang ini kelihatannya banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi puasa dianggap remeh. Nah maka ini saya ajak sampai mereka, maka kita mohon kepada Allah supaya sahabat saya nanti bisa menjalankan ibadah puasa. Tidak mungkin saya dan sahabat bisa melakukan tanpa ada pertolongan dan hidayah. Sementara orang yang menyia-nyiakan dipertemukannya oleh Allah dengan bulan Ramadan tapi tidak dilaksanakan haknya Ramadan, maka saya dan sampean tidak bakalan mendapatkan ampunan dari Allah. Maka kita harus mempersiapkan diri. Mulai sekarang kita harus berupaya untuk mempersiapkan diri, memohon kepada Allah. Karena bulan Ramadan adalah bulan Maghfirah, bulan penuh ampunan. Pertanyaannya bagaimana kalau kita tidak ingin mendapatkan ampunan? Maka tentu kita akan menyia-nyiakan kemuliaan Ramadan. Nah kalau kita ingin untuk memperoleh pengampunan dari Allah, maka tentu kita akan berupaya untuk bagaimana bisa memenuhi hak-haknya Ramadan. Dan haknya Ramadan itu di siang hari diwajibkan kita untuk berpuasa. Nah ini, dan berkewajiban puasa tadi bagi hambanya yang tidak ada uzur. Kalau ada uzur boleh tidak berpuasa, cuma wajib untuk dibayarkan, benar masalah. Nah ini haknya ini penting. Kadang-kadang mohon maaf, sekarang banyak yang berani menantang terhadap Allah. Sudah tidak puasa, lalu merokok. Tapi enggak di sini, enggak bisa melakukan. Di mana Pak merokok? Mari kita koreksi ini, kita siapkan. Nah tentu yang muncul dalam diri kita, inginkah kita mendapatkan maghfirah? Atau sebaliknya kita tidak ingin mendapatkan maghfirah Allah, ampunan Allah. Ini kembali kepada kita masing-masing. Maka hadis ini saya sampaikan pada penutupan untuk pertemuan kita dalam rangka menghadapi bulan Ramadan, sehingga betul-betul nanti ketika saya dan sampai dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, maka kita gembira, bahagia untuk berupaya memenuhi haknya bulan Ramadan. Maka itu dalam hadis kan disebutkan kan yang sudah saya sampaikan itu, man fariha bidukhuli Ramadan harrama Allahu jannah
yang gembira, bahagia dengan tibanya datangnya bulan Ramadan, maka bahagia dan gembira itu berarti dirinya berupaya untuk memenuhi hak-haknya bulan Ramadan. Bulan Ramadan hanya di siang hari diwajibkan untuk kita berpuasa. Maka orang yang berpuasa itu dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengharamkan api neraka menyentuhnya. Nah, tinggal kita bagaimana sikap kita. 11 bulan kita sudah dalam 1 tahun tidak ada kewajiban yang namanya berpuasa. 1 bulan kita diperintah oleh Allah. Lalu bagaimana sikap kita dalam rangka untuk menerima sebagai bentuk, sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah. Itulah kalimat kita bunyikan dalam zikir tadi. Raditu billahi rabban. Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, berarti kita ridho dan ikhlas menerima apa yang menjadi perintahnya untuk kita sebagai orang yang beriman. Berarti kalau dia mengatakan diri beriman kepada Allah, tapi dia tidak melaksanakan ibadah puasa karena tidak ada sebab, berarti dia tidak ikhlas, tidak ridho menjadikan Allah sebagai Tuhan. Kan begitu masalah. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Nah, ini perlu penalaran bagi kita masing-masing. Maka itu Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril, siapa yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan sampai habis bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak bakal memberikan rahmatnya, menjauhkan rahmatnya. Sementara sampai dari saya diberitahu oleh Rasulullah sebagai pembawa risalah, seandainya sampai dari saya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, itu bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat. Tapi akibat diri kita tidak melaksanakan perintahnya, maka rahmat itu akan menjauh dari kita. Supaya rahmatnya Allah itu dekat dengan kita, senantiasa ada pada kita, maka kita berupaya untuk mengajak diri kita masing-masing ikhlas dan ridho dalam rangka membuktikan ketaatan kita terhadap perintah. Kan begitu. Kira-kira kurang jelas, tinggal kita saja. Maka Rasulullah itu menyerahkan kepada kita, maka Rasulullah tidak ada memaksa terhadap orang untuk mengikuti agama, tidak. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Cuma dijelaskan oleh Allah, manusia yang diberikan oleh Allah pikiran nakal ini supaya menentukan dirinya sendiri. Maka ditanya dalam Quran itu banyak, afala yaqilu, afala yatadabbaru, afala yatafakkarun. Maka bagi orang yang tidak ada pikiran, tidak ada akal, tidak dituntut untuk berpuasa. Nah, pertanyaannya muncul, kira-kira sampai dan saya ngaku punya pikiran apa tidak? Kan begitu saja. Nah, tinggal lihatlah. Nomor dua ini amin yang kedua. Jika kalau sahabat dengar dari khotib yang begitu, ini dalilnya nyaman kan sebaiknya. Nih, bab sekarang ini dikit-dikit mana dalilnya? Dikira mungkin guru-guru kita dulu, kiai kita dulu itu tidak pakai dalil, tidak usah pakai harus sampaikan. Kita sudah berikan enak, nyaman. Lalu amin yang kedua, wa man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabirruhuma famata fadakhala nar fa'abadahullahu qul amin faqultu amin. Jadi ketika Rasulullah menjawab amin yang kedua itu, ketika ditanya oleh sahabat, kok sampai 3 kali amin yang kedua, Rasulullah menjawab,
Jibril memberitahu, manakala saya dan sampeyan ini dalam kehidupan kita di dunia ini dipertemukan oleh Allah keberatan kedua orang tua kita atau salah satu di antara, tapi saya dan sampeyan tidak berbakti sehingga menimbulkan orang tua kita tidak ridho dengan kita. Maka kata Nabi, diberitahu oleh Jibril, Allah akan menjauhkan rahmatnya untuknya. Maka Nabi diperintahkan oleh Jibril untuk mengucapkan amin. Artinya orang yang hidupnya dipertemukan oleh Allah di dunia ini ketemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi dia berani melawan orang tuanya sehingga orang tuanya tidak ridho, tidak ikhlas, tidak ada jaminan untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Maka itu diingatkan oleh Nabi lewat ajaran agama yang kita yakini kebenarannya ini, ridho Allah ridho walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada kedua orang tua. Dan beberapa waktu kemarin kan sudah saya sampaikan, diceritakan ada orang yang soleh diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketemu dengan kehidupan alam barzah, melihat orang-orang kalian luar kubur berebut kebaikan. Tapi ada satu orang yang tua itu duduk mandi, tidak ikut berebut, tidak ikut berebut, duduk melihat teman-temannya yang berebut kebaikan. Lalu ditanya, kenapa sampai tidak ikut berebut seperti teman-teman semua? Saya sudah cukup, saya sangat biasa dikirimi oleh anak saya baca Yasin. Anak saya setiap malam Jumat membaca surah Yasin, dia akan untuk saya. Sudah cukup, saya dikirimi saja, jadi saya tidak ikut berebut. Anaknya yang masih hidup di dunia, bapaknya sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anaknya berbuat baik terhadap orang tuanya menikmati. Pertanyaannya, siapa anak yang melakukan kebaikan itu kalau bukan anak yang soleh? Nah, tapi kalau anak yang tidak soleh dengan orang tuanya ketika masih hidup di dunia, tidak berbakti, nanti kalau sudah orang tuanya meninggal, yang direbut hanya itu kira-kira bagaimana? Akibatnya timbul terjadi pemutusan kekeluargaan. Coba bayangkan. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW, dibangun kekeluargaan itu, bersaudara itu, ketika kalau bahasa kita itu pokoknya masih ada. Siapa pokok kita? Orang tua kita. Maka orang tua kita jadikan sebagai sarana jalan kita untuk menuju surganya Allah, menuju rahmatnya Allah. Jangan sampai orang tua kita ini justru menjadi sebabnya diri kita terjerumus ke dalam nerakanya Allah karena kita tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijadikan ini Rasulullah mengucapkan amin. Nah, kalau Rasulullah mengucapkan amin, tidak bakalan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amin saya dan amin saya mungkin tidak ada apa-apa karena banyaknya salahnya kita. Tapi kalau yang mengamini Rasulullah, sementara apa yang diminta oleh Rasulullah, Allah pasti mengabulkan. Kalau Rasulullah, jangan dikira Rasulullah tidak pernah salah, tapi diingatkan langsung oleh Allah. Bagaimana ketika Rasulullah disakiti oleh orang-orang kafir sampai wajahnya berluka, itu Rasulullah lapor di depan Allah, itu diingatkan oleh Allah. Bukan kamu yang menentukan apakah dia mendapatkan ampunan atau tidak, itu bukan yang menerima itu. Lalu Rasulullah ketika datang diterima tamu, tamunya itu orang biasa, katakanlah biasa. Lalu datang
katakanlah petinggi-petinggi, pejabat-pejabat, orang-orang tinggi, itu Rasulullah agak membiarkan terhadap tamunya dan orang biasa tadi. Lalu Rasul berpaling terhadap orang pejabat itu, diingatkan orang-orang apa awal-awal ada aku apa wa ma yudri kana Allah yasaka. Rasulullah, kalau kita siapa yang mengingatkan diri kita? Nah, Rasulullah memberitahu sehingga kita harus hati-hati di dalam menjalani hidup. Kalau kita ingin memperoleh rahmatnya Allah, ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan kedua orang tua kita atau salah satu dari orang tua kita, dan kita tidak berbakti, lalu orang tua kita tidak rindu terhadap kita karena perbuatan kita, Allah tidak akan mengampuni. Maka orang itu akan jauh dari rahmat Allah. Lalu malaikat Jibril meminta Rasulullah untuk mengucapkan salam. Nah, kira-kira kita bagaimana? Nah, mumpung ini kita masih diberikan kesempatan. Kalau orang tua kita mungkin sudah meninggal, mari kita menjadikan diri kita di dunia yang masih diberikan kesempatan ini berbuat baik kepada orang tua kita. Lalu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara itu kita berbuat baik kepada orang tua? Kita berbuat baik, kita baca Yasin, kita bersedekah, kita silaturahmi dengan keluarga dari Rasulullah, dari orang tua kita, mempererat hubungan kita dengan keluarga dari orang tua kita. Yang biasa orang tua kita itu biasanya silaturahmi sana, kita upayakan untuk mempererat tali persaudaraan kita. Nah, ini penting sekali. Ini amin yang kedua ini. Lalu sekarang yang ketiga, nih. Wa man zukirta indahu falam yusolli alaika famata fatahulan nar fa abadahu Allahu kullu amin fa kullu amin. Ini yang kadang-kadang kita kurang memperhatikan. Tapi karena kita sudah paham, mudah-mudahan walaupun tidak terdengar, tapi dalam diri kita selalu mengucapkan apabila ada orang mengucapkan sholawat kepada Nabi, lalu sampai yang tidak menjawabnya, ini sampai membiarkan tidak mengucap sholawat kepada Nabi ini, waman zukirta, manakala disebut nama berarti bersolawat kepada Nabi, indah falam yusolli alaika, lalu orang yang mendengar disebut nama Nabi, dia tidak bersolawat kepada. Umpamanya saya mengatakan, mari kita sampaikan salam takdim kepakuan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya sampai diamnya mengacu meremehkan. Berbeda kalau sebenarnya memang sama tidak benar, karena walaupun di sini mungkin karena sama dalam keadaan ngantuk, nah sehingga nggak dengar ucapan itu tadi, sama nggak menjawab sholawat kepada Nabi, aman-aman saja. Tapi kalau di sini sampai disebut nama Nabi, lalu sampai yang mendengarkan, Nabi sampai falam yusolli alaika, tidak menjawab sholawat, mengucap sholawat terhadap Nabi yang Rasulullah SAW. Kata Nabi, famata fatahulan nar, maka kalau mati masuk neraka. Jadi kalau saya atau siapapun, nah berbeda dengan sholawat yang di umpamanya di sini disetel pengajian, yang mengucap sholawat ini kaset, sampai mengucap sholawat kepada Nabi dipadang baik. Tapi kalau tidak mengucap sholawat kepada Nabi juga tidak dipadang dosa. Ini karena kaset. Tapi kalau sampai kepingin baik, walaupun itu kaset sampai terdengar lagi dulu di sana mengucap sholawat, tapi tidak dalam kondisi baik. Kalau ini kita disebut nama Nabi di sini kita begini dalam majelis ini, tapi sampai
menyepelekan tidak menjawab sholawat kepada Nabi, mati. Maka sampai bergolong mati yang masuk ke dalam kata famata fataholan fa'abadahu Allahu kullu amin fakultu amin. Maka Allah menjauhkan orang yang demikian itu dari rahmatnya. Maka jawablah oleh Muhammad amin. Lalu Rasulullah menjawab maka ini pesan saya. Maka sama saya kan bahagia sekali ketika sampai di bulan Ramadan itu. Ini mohon maaf, ketika selesai 2 rakaat yang pertama sholat tarawih itu, untuk menuju ke sholat yang berikutnya, tarawih yang berikutnya, biasanya di sini ada bila. Ada Muhammad Muhammad. Karena dia seperti itu. Wah, berarti kita diajak di bulan Ramadan ini. Tapi kadang-kadang kita itu tidak memperhatikan. Loh, itu masalahnya saya sampaikan. Tapi karena kadang-kadang rame-rame dijawab-jawab selesai ruang selesai, itu masalahnya bagus itu. Dijawab sama dengan la ilaha illallah, bagus. Tapi kalau sudah lain lagi lain rumah lain tidak ada illallah kecuali Allah. Loh, artinya itu jangan lain jangan lain rumah la ilaha illallah, la ilaha illallah itu ditanamkan lagi. Jangan sering mau pesannya aneh. Ini setiap selesai salah terus diganti. Al-Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu wa nafa'ana bid-din wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Wa sholli ala Muhammad. Itu sudah berapa kali sampai pakai mic itu sampai leher dibayar kurangnya. Kami sudah sampai diajak untuk mengundang rahmatnya Allah, lebih-lebih di bulan Ramadan sekalipun tidak pernah dilakukan pada sahabat Nabi. Tapi secara umum kita diperintah untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi, lebih-lebih di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Nah, tinggal kita bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan saya dan sahabat mendapatkan hidayah, mendapatkan inayah dari Allah, sehingga nanti kalau saya dan sampai yang diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, kita dapat untuk mengambil manfaat kemuliaan yang terkandung di dalam keagungan bulan Ramadan. Tadi di RT 4, RT saya usianya baru 30 tahun, nikah. Nah, sampai di sini aja karena ada undangan. Ya, tadi saya baca di situ ada undangan habis kisah ini di tempat almarhum Haji Syaikhul di Jalan Kenari di lurus itu upaya tembok. Nah, habis kisah ini sekaligus saya sampaikan undangannya karena tadi saya sempat membaca di situ habis kisah untuk menghadiri undangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menghadapi bulan Ramadan ini nanti di rumah sambil tidak berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari keagungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa barakatan wa barakatan
kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.